Selamat datang kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas alat-alat ukur panjang. Jadi di sini sudah ada 3 jenis alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang, yaitu yang pertama mistar, kemudian yang kedua adalah jangka sorong, kemudian yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Nah, ketiga alat ini memiliki fungsi masing-masing. Dan setiap alat ukur pasti memiliki NST atau nilai skala terkecil. Yang dimaksudkan dengan nilai skala terkecil itu adalah nilai skala yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi, atau yang paling kecil yang bisa diukur oleh alat tersebut. Jadi kita akan melihat dari yang ketiga alat ini yang mana nanti yang memiliki nilai skala yang paling kecil. Oke, jadi kita mulai dari mistar. Jadi mistar ini ada terbuat dari plastik, ada juga yang dari logam, dan ada yang dari kayu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di mistar ini biasanya ada 2 skala yang dipakai. Itu biasanya dibuat 2 jenis warna, yang ada yang warna hitam satuan sentimeter, kemudian ada yang warna merah ini satuannya adalah inci ya. Nah, jadi kalau kita di Indonesia yang kita pakai itu adalah satuan yang sentimeter, yang warna hitam. Nah, kalau kita lihat di satuan sentimeter ini setiap 1 sentimeter itu dibagi 10 garis kalau kita hitung ya. Dan kemudian dari 0 ke 1 ini ada garis pendek setengahnya ya. Itu adalah setengah dari 1 cm. Dari 0 ke 1 ada 10 garis. Jadi yang paling kecil yang sanggup diukur oleh mistar ini adalah yang 1 cm ini dibagikan dengan 10 garis. Jadi kalau kita tuliskan ya, NST dari mistar adalah NST-nya, nilai skala terkecilnya itu sama dengan 1 cm dibagikan dengan 10 garis, sama dengan 0,1 cm, atau ini sama besar dengan 1 mm. Oke, jadi si mistar hanya sanggup mengukur paling kecil 1 mm. Cara menggunakan mistar, misalkan kita mau mengukur panjang dan lebar kotak ini. Jadi caranya adalah skala nolnya harus kita buat pada salah satu ujung yang harus kita ukur, dan cara melihatnya nggak boleh dari samping ya, harus pas lurus seperti ini misalkan. Jadi nolnya itu harus berimpit. Nah begini ya, nolnya sudah berimpit dengan salah satu ujung dari kotak ini. Kemudian kita lihat di ujung kotak yang satu lagi, tepat berimpit di 16 ya. Jadi panjang dari kotak ini adalah 16 cm. Bagaimana dengan lebarnya? Jadi lebarnya sama seperti tadi, nolnya harus kita buat berimpit dulu ya. Oke, sudah berimpit. Kemudian kita lihat tepat di garis 8 cm ya. Jadi lebarnya adalah 8 cm. Jadi begitu cara penggunaan mistar. Nolnya harus pas ya, harus berimpit. Kemudian kita masuk alat ukur yang kedua, yaitu jangka sorong. Ini adalah jangka sorong. Jadi kenapa namanya jangka sorong? Karena salah satu bagiannya bisa disorong. Seperti ini ya. Nah, yang ini kemudian disebut sebagai rahang tetap. Di rahang tetap ini terdapat skala utama. Skala utamanya dalam satuan cm. Sama seperti mistar tadi ya. Yang paling kecil yang sanggup diukur di skala utama adalah 1 mm ya, atau 0,1 cm. Kemudian di ini rahang geser, di rahang geser terdapat skala yang disebut dengan skala Nonius yang ini ya.
ini skala Nonius. Jadi khusus untuk jangka sorong ini jumlah skala Noniusnya itu adalah, kalau kita lihat dari ini 0 ke 1 ada 5 garis ya. Kalau kita hitung ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0 ke 1 ada 5 garis. Jadi dari 0 yang di sini ke 0 yang di sini ada 10, berarti 10 kali 5 ada 50 garis ya. Jadi ini jumlah skala Nonius si jangka sorong ini adalah 50 garis. Nah, sekarang berapa ketelitian atau NST dari jangka sorong? Tadi sudah kita ketahui skala utamanya NST-nya adalah 0,1 cm. Kemudian jumlah skala Noniusnya adalah 50 garis. Jadi untuk mengetahui nilai skala terkecil dari alat ini atau jangka sorong ini, kita bisa menggunakan rumus, yaitu NST alat ya, nilai skala terkecil alatnya, alat itu sama dengan nilai skala terkecil pada skala utama dibagikan dengan, ini skala utama ya, jumlah garis skala Nonius. Jadi untuk yang 50 garis skala Noniusnya ini sama dengan tadi skala utama, nilai skala terkecil untuk skala utamanya adalah 0,1 cm dibagikan dengan 50 garis, maka ini sama dengan 0,002 cm, atau ini sama dengan 0,02 mm. Nah, beberapa jangka sorong itu yang paling sering muncul di soal-soal itu adalah yang menggunakan skala Nonius yang 10 garis. Jadi berapa NST alat kalau dia jumlah skala Noniusnya 10 garis, itu bisa kita hitung. Ini untuk yang 50 garis ya, ini untuk yang 50 garis. Untuk jangka sorong skala Noniusnya sama dengan 10. Berapa NST alatnya? Maka NST alatnya adalah sama rumusnya ya, NST alat, NST skala utama dibagikan dengan jumlah garis skala Nonius. Berarti itu sama dengan 0,1 cm dibagi 10 garis, maka sama dengan 0,1 dibagi 10 sama dengan 0,01 cm, atau itu sama dengan 0,1 mm. Nah, di soal-soal yang paling sering muncul itu adalah yang 10 garis. Jadi nanti kita untuk mengerjakan soal-soal kita lihat dulu jumlah skala Noniusnya. Kalau dia pakai 10 garis, maka NST alat yang kita pakai adalah 0,01 cm. Nah, untuk yang alat ini tadi dia adalah 0,02 mm, makanya di sini dituliskan ya 0,02 mm. Nah, untuk ini karena dia jumlah garis skala Noniusnya tadi ada 50. Itu dia. Nah, fungsi dari jangka sorong ini apa saja? Jadi jangka sorong ini ada 3 fungsinya dari rahang yang ada ini. Kalau kita lihat di sini ada namanya rahang bawah. Nah, rahang bawah ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Kemudian ada yang di atas, ini namanya untuk mengukur, ini rahang atas ya, ini untuk mengukur diameter dalam suatu silinder. Kemudian ada yang di ujung ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Cara penggunaannya seperti apa? Misalkan di sini kita punya tabung silinder ya, ini tertutup di bawahnya. Yang dimaksud dengan diameter luar adalah diameter bagian luarnya nih. Jadi kalau kita mau mengukur dengan menggunakan jangka sorong, dibuka dulu rahangnya sampai bendanya bisa masuk ke di antara rahangnya. Ini diameter luar ya. Kemudian ini didorong sampai menutup. Kemudian dikunci. Sini.
Nah, kalau sudah, ini bisa dilepas. Jadi sudah bisa nanti dibaca skalanya. Nah, untuk cara membaca skalanya nanti kita buat video khusus untuk jangka sorong. Oke. Nah, bagaimana dengan diameter dalam? Diameter dalamnya adalah bagian dalamnya ini. Jadi yang kita gunakan adalah rahang yang di atas. Nah, caranya ini kita persempit dulu supaya, ini dilonggarin dulu ya, kita persempit dulu supaya rahangnya bisa masuk ke dalam. Nah, kalau sudah masuk rahangnya ke dalam, ini rahang gesernya kita tarik sampai dia menutup ya, sampai dia menutup. Dan kalau sudah menutup, ini nggak bisa geser-geser lagi. Kalau sudah, ini dikunci lagi seperti yang tadi. Oke, kalau sudah bisa dilepas. Nah, sudah bisa dibaca skalanya. Oke. Nah, bagaimana dengan diameter dalam? Diameter dalam diukur dengan cara seperti ini. Rang yang ini, ujung yang ini dibuat di tepi tabungnya, kemudian rahang gesernya diturunkan sampai menyentuh dasar. Nah, kalau sudah menyentuh dasar, sudah bisa dikunci lagi. Nah, begitu dia. Itulah untuk jangka sorong. Sekarang kita masuk untuk alat ukur panjang yang ketiga, yaitu namanya mikrometer sekrup. Nah, ini alatnya. Ini namanya mikrometer sekrup. Jadi bagian-bagian dari mikrometer sekrup ini namanya yang bisa diputar ini namanya selubung luar. Jadi kalau ini diputar ke arah kiri, maka rahangnya ini akan membuka. Nah, itu dia ya, yang ini mundur ke sini, ini diputar ke kiri. Kalau dia diputar ke kanan, dia akan menutup. Itu dia. Jadi ini rahang putarnya, ini rahang tetap. Ini bisa bergerak bebas ya. Nanti bendanya ditempatkan di sini. Oke, ini penguncinya. Ini ke kanan membuka, ini ke kiri mengunci. Kalau sudah dikunci ini nggak bisa diputar lagi. Oke, ini kita buka dulu. Nah, ini di rahang tetapnya ini di rahang tetapnya ini terdapat selubung dalam. Di selubung dalam ini terdapat skala utama. Nah, ini dia skala utamanya ya. Skala utamanya ini dalam satuan milimeter. Nah, ini kalau diperhatikan ini ada angka 0, 5, 10 dan 15 ya. Ini sampai 25 nanti. Ini dia sampai 25 ya. Jadi rahang tetap ini atau selubung dalam ini dalam satuan milimeter. Jadi ini 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm atau sama dengan 2,5 cm. Kemudian kalau kita perhatikan dari 0 ke 1 mm itu ada lagi garis di bawah, atau ini dibagi dua ya. 1 mm itu dibagi dua lagi di bawah. Jadi skala utama untuk nilai skala terkecil untuk skala utama ini adalah 1 mm dibagi 2. Nah, dibagi 2 dia. Jadi yang paling kecil yang bisa diukur skala utamanya ini adalah 0,5 mm. Dari mana 0,5 mm? Kalau kita lihat di sini dari 0 ke 5 atau dari 0 ke 5 ini itu ada 10 garis. Jadi 5 dibagi 10 garis sama dengan 0,5. Kemudian di rahang putarnya ini yang bisa berputar ini lihat yang berputar ini, angka yang berputar ini namanya selubung luar. Jadi selubung luar ini ada berapa garis? Satu selubung ini berputar dia. Ini ada 50. Jadi dari 0 dibuat menjadi 50 skala. Nah, 50-nya di mana? Di tepat berimpit di garis 0. Karena mulai dari 0 ya, mulai dari 0 kemudian 0, 5, 10 terus sampai sini 40, 45 sampai balik 50. Nah, jadi skala noniusnya ada 50 garis. Kemudian di sini ada garis ya. Ada garis yang horizontal ini
inilah yang kemudian disebut dengan garis skala utama. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini rahangnya dibuka dulu untuk supaya benda bisa masuk ke dalam. Jadi misalkan kita mau mengukur diameter pulpen ini, diameter. Jadi bendanya dimasukkan di antara rahangnya. Ini kita perkecil dulu ya. Ini putar ke kanan untuk mengecilkan tempat bendanya ya. Sudah, kalau kira-kira muat, bendanya dimasukkan. Nah, kalau bendanya sudah bisa masuk, yang diputar ini ya, putar, tapi jangan terlalu kuat. Yang diputar ininya, sampai nanti dia bunyi klik. Ini masih belum ya, masih longgar. Kalau bendanya nanti sudah terjepit, diputar sampai bunyi klik. Nah, itu dia, ada bunyi kliknya ya. Biar lebih jelas, ada bunyi kliknya ya. Nah, itu dia. Jadi ini sudah mengunci dia. Sudah bisa diukur, ini dikunci. Kemudian bendanya bisa kita lepaskan. Ini sudah bisa kita lihat hasil pengukurannya. Jadi bagaimana cara melihat hasil pengukurannya, nanti kita buatkan khusus video untuk mikrometer sekrup. Nah, sekarang berapa ketelitian dari atau NST dari si mikrometer sekrup ini? Rumus yang kita gunakan itu sama ya, sama dengan rumus yang untuk jangka sorong tadi, yaitu nilai skala utamanya dibagikan dengan jumlah garis skala noniusnya. Jadi kita tuliskan ya, NST alat untuk si mikrometer sekrup itu sama dengan NST skala utamanya dibagikan dengan jumlah garis skala nonius. Sama dengan tadi kan sudah kita lihat ya, skala utamanya itu tadi adalah 0,5 mm dibagikan dengan 50 garis. Skala noniusnya yang tadi ya, maka ini sama dengan 0,01 mm atau sama dengan 0,001 cm. Jadi kalau kita lihat dari ketiga alat ini, si MiStar tadi nilai skala terkecilnya adalah 0,1 cm ya. Kemudian si jangka sorong nanti yang kita pakai itu, yang paling sering kita pakai itu adalah yang jumlah skala noniusnya 10 ya, adalah 0,01. Kemudian si mikrometer sekrup adalah 0,001. Jadi yang sanggup mengukur yang paling kecil dari ketiga alat ini untuk alat ukur panjang adalah si mikrometer sekrup. Jadi penggunaannya nanti untuk supaya mendapatkan hasil yang lebih teliti atau hasil yang lebih akurat, maka digunakanlah mikrometer sekrup. Misalkan untuk mengukur ketebalan kertas, misalkan ke diameter kabel yang sangat kecil, itu dia. Oke. Jadi demikian untuk alat ukur panjang, pengenalan alat ukur panjang. Untuk pembacaan hasil pengukuran dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup akan kita buat dalam video khusus. Terima kasih. Semoga bermanfaat.